Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Pertama-tama, aku mau menyapa kalian dulu, teman-teman yang sekarang mungkin berada di rumah, sedang bekerja ataupun belajar, dan juga teman-teman yang sekarang harus terpaksa berada di luar sana. Aku berharap kita semua dalam kondisi sehat dan aktivitasnya semua dilancarkan. Kita tahu kita sedang memerangi COVID-19, tapi aku berharap semua ini dapat berlangsung dengan cepat ya. Maksud dari YouTube channel aku ingin sekali sharing ke kalian hal-hal mengenai dunia peremasan, baik itu emas batangnya dan juga perhiasannya. Kenapa? Aku itu udah lama banget tertarik sama dunia peremasan dari sejak aku sekolah dulu. Dan kebetulan banget, terakhir aku itu bekerja di bidang industri perhiasan. Di situ tuh aku belajar banyak banget hal-hal mengenai dunia peremasan. Nah, sehingga aku berharap apa yang aku tahu bisa aku sharingkan ke kalian semua. Jadi apa sih itu emas? Emas merupakan salah satu unsur kimia yang berada di tabel periodik dengan memiliki logo Au. Au itu singkatan sendiri dari aurum, dari bahasa Latinnya yang berarti glow of sunshine atau kemilau dari matahari. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena dia itu memiliki ciri khas berwarna kuning dan juga berkilauan. Lalu ciri emas yang lainnya, emas merupakan salah satu logam yang bisa dibilang lunak. Lunaknya emas itu nggak benar-benar seperti adonan yang kalau kalian pegang atau pencet itu akan membekas jari kalian ya. Tapi aku mungkin sharing pengalaman aku aja. Jadi aku tuh pernah simpan emas aku, tapi emasnya itu benar-benar emas 24 karat ya. Jadi aku simpan di kotak kaleng, terus aku taruhlah di dalam tas. Dan dimana itu aku bawa tas itu kemana-mana. Dan mungkin saat aku bawa, dia terguncang, mungkin kepentok ke kalengnya, dan dia itu ternyata setelah aku keluarkan penyok. Jadi bayangin, emas yang segitu tebalnya, dilawan dengan kaleng aja, dia itu kalah sampai penyok. Jadi maksud dari lunaknya itu sendiri seperti itu ya. Emas juga merupakan logam yang memiliki berat jenis tinggi, sehingga dia itu merupakan salah satu logam yang cukup berat juga. Aku contohin aja. Jadi untuk 1 kilogram emas, dia itu ukurannya sebesar ini loh. Jadi kalian bayangin sebesar handphone kalian, dia itu beratnya 1 kilogram. Kalau kalian punya handphone beratnya 1 kilogram, kayak ngangkat barbel ya. Jadi sejak kapan sih emas itu ditemukan? Jadi sebenarnya emas sudah ditemukan dari sejak 40.000 tahun yang lalu. Namun baru dikomersialkan mungkin sejak 6.000 tahun sebelum Masehi di zaman Mesir kuno. Nah, di zaman Mesir kuno inilah emas mulai dipergunakan untuk alat tukar dan juga digunakan sebagai perhiasan. Balik ke judul YouTube channel aku kali ini, kenapa aku pilih emas sebagai investasi yang aman selama COVID-19. Jadi walaupun sebenarnya investasi itu terdapat berbagai macam jenisnya ya, jadi seperti misalnya reksadana, properti, deposito, dan lain sebagainya, aku tetap pilih emas. Walaupun memang setiap investasi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing sih. Aku mau jelasin beberapa alasan aku pilih emas. Yang pertama, emas merupakan jenis investasi yang memiliki nilai selalu meningkat loh. Nah, aku akan jelasin secara spesifiknya di grafik yang akan aku tunjukkan setelah ini ya. Berikut adalah grafik emas 20 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa harga emas meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Walaupun memang ada titik-titik peningkatan dan penurunan harga emas yang cukup signifikan di beberapa periode waktu tertentu. Aku ambil contoh saja, misalnya di awal tahun 2009 yang menjadi puncak harga emas dari sejak tahun 2000 sampai dengan 2010, di mana peningkatan harga emas ini dipengaruhi oleh efek krisis likuidasi yang sebenarnya diawali dari tahun 2007 dan memuncak di akhir tahun 2008. Krisis ini juga berdampak pada krisis ekonomi berkepanjangan di negara-negara Amerika dan Eropa yang berpengaruh pada gejolak ekonomi global dan resesi besar-besaran. Dapat dilihat juga di 2 tahun terakhir ini. Perang dagang Amerika dan Cina menjadi faktor melonjaknya harga emas di pertengahan tahun 2019. Lalu di tahun 2020 juga terjadi banyak fenomena besar seperti isu Perang Dunia Ketiga
dan juga pandemi COVID-19 menjadi dampak terbesar peningkatan harga emas di awal tahun 2020 hingga sekarang ini. Yang kita nggak tahu nih, titik puncaknya akan sampai kapan ya? Nah, beberapa contoh yang aku sebutin sebelumnya termasuk ke dalam faktor ketidakpastian global, seperti keadaan politik dan ekonomi yang tidak menentu, resesi, dan juga perang dunia. Memang, faktor ketidakpastian global ini menjadi dampak yang cukup signifikan terhadap lonjakan-lonjakan harga emas. Namun, di balik itu semua terdapat beberapa faktor lainnya, seperti suku bunga bank, inflasi, penawaran dan permintaan emas, dan nilai tukar dolar Amerika yang dijadikan acuan harga emas secara internasional, juga berdampak pada peningkatan dan penurunan harga emas. Di video ini aku nggak akan terlalu banyak jelasin secara detail pengaruh dari faktor ini ke harga emas. Mungkin kita akan sharing-sharing lagi di next video ya. Jadi walaupun memang ada peningkatan dan penurunan harga emas di waktu-waktu tertentu, tapi bisa dilihat di grafik bahwa harga emas itu akan selalu meningkat sih. Jadi kalau misalnya harga emas kalian tiba-tiba turun, jangan takut ya. Nanti juga akan naik lagi kok. Lalu alasan yang kedua, emas itu mudah diperjualbelikan loh. Jadi dimanapun kalian berada, kapanpun itu, emas kalian pasti bisa dijual. Misalnya kalian membeli emas itu di Jakarta. Kalian pindahlah ke suatu tempat nan jauh di sana entah dimanapun itu. Misalnya di Samarinda, di Makassar, ke Papua pun, atau bahkan ke luar negeri pun, emas kalian pasti bisa dijual. Nah, umumnya kalian bisa jual di toko emas, di tempat penukaran emas, maupun di pegadaian. Namun kalian harus tahu juga, mereka pasti memiliki prosedur untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Seperti pengecekan berat dan juga pengecekan kadar. Itu merupakan prosedur yang setiap industri emas akan lakukan. Jadi kalian juga jangan takut karena memang ada standarnya tersendiri dari jual beli emas itu. Alasan yang terakhir, emas merupakan investasi yang cenderung aman loh. Aku nggak terlalu perlu jelasin banyak ke kalian. Banyak sekali investor-investor yang menginvestasikan uang mereka ke emas dalam kondisi-kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini loh. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa investasi emas itu cenderung lebih aman dibandingkan dengan investasi-investasi jenis lainnya. Selain itu, kalian dapat akses harga emas kapanpun dan dimanapun. Aku paling suka lihat harga emas di goldprice.org. Kenapa? Karena di situ kalian bisa lihat harga emas hari ini per detik ini pun dan dapat kalian konversikan ke berbagai jenis mata uang. Sebelum aku tutup YouTube channel kali ini, aku mau memberikan beberapa saran kepada kalian untuk investasi emas. Yang pertama, pastikan kalian investasi di emas fisik ya. Walaupun sekarang ada jenis investasi tabungan emas. Nanti aku mungkin akan sharingkan ke kalian jenis investasi ini di next video ya. Yang kedua, banyak banget teman-teman yang nanyain ke aku, lebih aman yang mana ya? Investasi emas batangan atau ke perhiasannya? Kalau aku mau nyaranin ke kalian, kalau kalian memang ingin untung banyak, aku saranin kalian untuk investasi di emas batangan. Namun, belakangan ini aku lebih banyak investasi di perhiasan. Kenapa? Karena selain aku mendapatkan nilai tambah dari investasinya, aku juga mendapatkan nilai tambahan dari nilai fashionnya itu sendiri loh. Di penutup YouTube channel kali ini, aku mau mengajak kalian untuk menginvestasikan uang kalian di emas. Mungkin banyak orang tua kalian yang sudah merasakan manfaatnya, sehingga beberapa mungkin menyarankan juga seperti aku ini. Ya mungkin aku belum seumur mereka, tapi aku jadi kayak ngerasa sudah setua itu. Tapi karena manfaatnya itu sendirilah, aku juga mungkin mau mengajak kalian untuk menginvestasikan uang di emas. Terima kasih udah nonton video perdana aku kali ini. Subscribe aku untuk mendapatkan update-update mengenai dunia peremasan lainnya. See you in the next video. Bye!